Garis besar di sini, nah kali ini kita akan bahas suatu hal yang sejak awal selalu kepikiran nih terkait Gorosei Gandhi alias sekarang kita sudah mengetahui namanya yaitu Nusjuro. Dimana sebenarnya rasa penasaran ini semakin memuncak ketika mengetahui namanya yang ternyata berunsur warna kuning banget. Dengan dia yang bentukannya seperti samurai yang apakah jangan-jangan ada hubungan dengan sang dewa pedang alias Ryuma. Yuk kita cari tahu di video ini. Jadi seperti biasa pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Serta jangan pelit langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah oke lah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Oke, seperti yang kita bilang di awal tadi, kalau nama Nusjuro ini sangat bertemakan warna kuning sekali, mulai dari Juro yang Oda gunakan kanji yang sama persis dengan Zoro di Zoro-Juro-nya, yang bahkan namanya pun nama warna kuning banget lah, berbeda dengan sebutan kanji dari Gorosei yang lain. Lalu dia pula adalah satu-satunya yang menggunakan pedang, dan tidak hanya itu, ini adalah Kitetsu, yang dari kata-kata Kozuki Sukiyaki alias Kitetsu, dia berkata, jika pedang ini memang berasal dari warna kuning, jadi saya cukup yakin jika Nusjuro dulunya memang dari Wano dan dia pergi meninggalkan negeri tersebut. Yang apakah jangan-jangan dulunya dia adalah anak dari Daimyo di Kuri atau segala hal yang berhubungan dengan desa Kuri tersebut. Dimana dia yang disebut sebagai Godhead atau Warrior God of Finance dengan nama Ethan Baron V Nusjuro, bagaimana dia bisa disebut sebagai kasarnya Menteri Keuangan. Pasti lagi-lagi karena dia memiliki simpanan besar untuk barang-barang berharga yang menjadi resource sangat luar biasa untuk pemerintah dunia. Dan untuk Kuri sendiri adalah daerah tanpa hukum di Wano Kuni, dan tidak hanya itu, dikatakan tidak ada daimyo sebelum Oden yang berhasil menguasai satu daerah tersebut dan menjadi pemimpin di daerah ini. Yang bukankah sangat mencurigakan, sudah sangat-sangat lama sekali, mungkin berabad-abad tidak ada yang menjadi daimyo dari Kuri selain Oden lah akhirnya seseorang yang berani untuk meratakan daerah yang tidak ada hukum tersebut dan dialah yang menjadi pemimpinnya. Yang apakah jangan-jangan satu trigger utama dari semua hal ini karena terdapat seorang pengkhianat di Wano Kuni yang mungkin kita sebut saja jika dia adalah Nusjuro tersebut, dan apakah dia juga adalah seorang pencuri karena lagi-lagi daerah lawless atau tanpa hukum sangat tidak aneh kan jika ada pencuri yang sangat mahir di daerah tersebut. Karena lagi-lagi ingat ya, Wano Kuni dulu disebut sebagai Land of Gold alias negeri emas, tetapi sejauh penglihatan kita bukankah tidak ada hal berbau emas yang ada di Wano Kuni ini? Yang mungkin bisa dibilang ini literally gone lah, udah nggak ada sama sekali. Yang awalnya kita mengira jika mungkin sudah dieksploitasi oleh Orochi atau Kaido, tetapi bukankah bahkan kita tidak melihat adanya emas sedikit pun dari yang dimiliki oleh kedua orang tadi. Yang mungkin contohlah kota emas lain yang sudah kita ketahui yaitu emas Sandora, di mana emasnya sudah dieksploitasi oleh Enel, yang hal itu pun diubah menjadi kapal Maxim yang kita lihat secara langsung. Tetapi untuk Wano Kuni benar-benar tidak ada unsur emasnya sama sekali. Yang apakah dulunya Nusjuro lah seorang pencuri dari Wano Kuni, dan entah karena dendam atau apapun, dia yang sang pengkhianat akhirnya meninggalkan Wano Kuni, dan mungkin itulah saat era dari Imu sedang berkuasa alias era dari aliansi lah ke-20 negara sedang berada di puncak-puncaknya lagi-lagi untuk menumbangkan Ancient Kingdom. Jangan lupa ya, Wano Kuni pasti masuk ke bagian aliansi dari Ancient Kingdom, dan biasanya memang selalu ada kan pihak pengkhianat dari dalam untuk berpihak ke pihak musuhnya, yang lagi-lagi ini adalah sebuah pola standar di mana info dan emas ini mungkin akhirnya digunakan oleh Imu untuk membantunya menyiapkan pemusnahan dari Ancient Kingdom. Dan tidak hanya itu, Nusjuro pula menyiapkan informasi penting tentang Wano Kuni, karena bukankah saat Wano Kuni tidak kini dibuka oleh Zunisa, di situ dialah yang merespon terkait pembukaan batas atau border dari Wano ini. Jadi entah bagaimana, kenapa harus dialah yang membahas tentang Wano tersebut. Karena selain itu juga dari dulu saya selalu suka dengan konsep jika Enel ini adalah versi kecil dari Imo. Dia yang menyatakan dirinya sebagai dewa lah, dia yang menghancurkan pulau seperti Lulusia lah. Bahkan apakah momen ketika Enel yang mencari kelima orang di survival game buatannya, itu pula ada hubungan dengan Imu dan kelima Gorosei, yang mungkin pada case dari zaman dahulu, di mana kelima orang Gorosei inilah yang akhirnya siap bersujud di bawah Imu, dan akhirnya mereka menjadi penjaga setia dan kemungkinan diberikan kemampuan yokai yang kita lihat saat ini juga. Yang lagi-lagi untuk hal ini mungkin akan kita bahas jadi bahasan terpisah. Tapi di sini kita akan bahas dulu, lalu apa hubungan semua hal itu dengan sang dewa pedang alias Ryuma?
Di mana dalam kisahnya, Ryuma dikatakan menjaga Wano Kuni dari serbuan banyak hal seperti bajak laut, bahkan world nobles atau bangsawan dunia yang pasti kita tahu jika ini adalah para Tenryubito dan pemerintahan dunia. Nah, jika ternyata mereka berasal dari era yang sama, walau untuk Ryuma sendiri masih banyak perdebatan nih. Ada yang bilang jika dia dari 4th century atau mungkin hanya beberapa abad sebelumnya. Walau sebenarnya saya sangat suka obsesi jika dia ini berada dari 4th century yang pasti akan sangat berhubungan dengan tema Joy Boy yang ada di serial One Piece ini. Yang apakah juga jangan-jangan dia dan Nusjuro dulunya adalah seorang teman yang bersama. Namun lagi-lagi pengkhianatan Nusjuro ini pasti ada konsekuensi yang harus dia terima. Ya dimana konsekuensi yang entah bagaimana saya memikirkannya kehubungan dengan bekas luka. Karena lagi-lagi dari semua Gorosei yang kita lihat, mereka hampir selalu memiliki bekas luka walau terlihat hanya sedikit. Ya mungkin selain Mars lah yang ternyata dia juga monster yang dapat terbang dan lukanya bisa ada di mana saja. Yang apakah jangan-jangan pasca pengkhianatan dari Wano Kuni ini, Nusjuro harus menerima kekalahan dan luka di lokasi yang tidak biasa alias di daerah punggungnya. Lagi-lagi kenapa harus punggung? Mungkin dulu dia yang kalah melawan temannya yaitu Ryuma dan memutuskan untuk kabur dari pertarungan tersebut dan akhirnya dia mendapatkan luka di punggung ini. Karena sejujurnya hal ini masih sangat menarik nih terkait kenapa sih Zoro harus berkata kalau luka di punggung adalah hal yang memalukan bagi seorang pendekar, yang akhirnya Zoro pun mendapatkan luka yang sangat ikonik dan ditebas langsung oleh Mihao. Apakah ini semacam sepetan atau clue kalau ada loh pendekar dulu yang mendapatkan luka di punggung karena dia kabur, dan jika ternyata iya, toh bukankah Ryuma juga secara tidak langsung adalah leluhur dari Zoro yang juga seorang Shimotsuki, di mana Ryuma yang disebut sebagai Dewa Pedang dan Zoro yang menyebut dirinya sebagai King of Hell atau Raja Neraka. Menurut saya title ini akan bermakna jauh lebih dalam dari bentukan biasanya saja. Toh setelah baru-baru ini terwujud semua mode Gorosei yang definisi iblis-iblis jahat atau mungkin disebut sebagai yokai, yang bahkan Sabo sendiri pun berkata kalau monster neraka malah ada di puncak dari dunia ini. Karena lagi-lagi kemampuan Nusjuro yang terlihat dapat memanfaatkan kekuatan buku dari Underworld seperti Brook yang juga konsepnya bisa dibilang sama juga. Brook mendapatkan kekuatan ini karena dia sudah mati dan kembali dari Underworld, di mana Bakotsu dari Nusjuro pula dikenal sebagai kuda kematian yang dikatakan bangkit dari kematian juga. Nah yang menariknya, bahkan momen Oda yang menunjukkan kemampuan dari Nusjuro di chapter yang sama pula, ternyata Oda melihatkan kepada kita Zoro menggunakan serangannya yang bernama Hahafa Han, dimana seperti yang sudah kita bahas juga di video review kemarin, kalau Hahafa ini adalah salah satu neraka dingin atau cold hell dari kepercayaan Buddha, yang lagi-lagi neraka, hell, dan dingin cold kemampuan dari Nusjuro. Apakah ini menjadi foreshadow di mana Zoro sang raja neraka akan juga menguasai kemampuan dingin dan puncaknya adalah tentu saja mengalahkan Sain Nusjuro tersebut. Nah mungkin di bagian ini ada sedikit tambahan nih yang tiba-tiba saya mendapatkan insight terkait satu pedang yang dimiliki oleh sang dewa pedang alias pedang Shusui, dimana walau mungkin masalah ketidakberuntungan adalah hal yang selalu dicocok logikan bahkan di dunia kita, tapi untuk case dari Wano Kuni pun bukankah sama persis, dimana momen ketika Shusui dicuri oleh Muria yang jadi musibah besar dari Wano Kuni dan dikatakan hilangnya pedang tersebut dari negeri ini adalah awal mula hal buruk terjadi di negeri Wano Kuni. Ya benar, tepatnya 23 tahun yang lalu, yang kalau kita hubungkan dengan Nusjuro tadi dan beberapa analoginya, kita melihat Brook berkata kalau apa yang membuatnya tetap hidup adalah karena jiwanya atau soulnya yang ada di dunia ini. Dan dengan kemampuan jiwanya itulah akhirnya Brook dapat mengeluarkan hawa dingin dari Underworld tepat seperti yang dilakukan oleh Nusjuro. Dan di Wano Kuni juga saat mereka ditugaskan untuk menyamar, kita melihat Brook mengubah dirinya menjadi sosok arwah penasaran atau bahkan yang disebut sebagai Vengeful Yokai dari rasa lapar, dan dia pun hanya datang untuk mengutuk orang lain. Di sisi lain, Bakotsu tadi dari Nusjuro adalah sosok yang disebut sebagai Horseman of Apocalypse. Dia membawa kematian dengan pedangnya dan dia pula memberikan kutukan kelaparan. Yang bukankah secara kebetulan hal-hal buruk di Wano Kuni terjadi pasca Shusui meninggalkan Wano tersebut. Karena contoh kematian, kelaparan, intinya penderitaan lah benar-benar terasa di Wano Kuni yang memang konkretnya akibat peraturan semena-mena dari Shogun Orochi dan pabrik-pabrik dari Kaido. Tapi kalau dari kutukan-kutukannya entah bagaimana berhubungan dengan kisah dari Bakotsunya Nusjuro. Yang apakah Shusui melindungi juga Wano Kuni dari
kutukan Asjuro jika kita cocok logikan dengan sejarah yang kita bahas di sesi sebelumnya. Karena bukankah juga chapter yang sama di chapter 1110 kemarin, di situ kita mendapatkan judul untuk cover story terbaru yang ternyata Oni Child Yamato The Holy Inari Shrine Pilgrimage. Dan dikatakan dia ingin berkeliling Wano Kuni sama seperti Oden. Nah, dimana konsep Shrine Pilgrimage ini mungkin di adat kita lebih mudah disebut sebagai nyekar lah, yang berarti dia akan datang ke kuil-kuil di Wano Kuni, yang apakah kita juga akan mendapatkan kisah tentang kuil Susui yang mungkin akan lebih dalam lagi dari cover ini. Ya, semoga sajalah kita mendapatkan lore lebih dalam terkait Susui dan juga Ryuma. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.